Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membuat materi yang akan digunakan untuk belajar anak-anak di planet Nuvo. Karena ada 3 surat yang saya jadikan sebagai surat modal, yaitu surat Yusuf, surat Al-Kahfi, dan surat Al-Qasas. Kalau sudah bisa mengartikan 3 surat ini dengan baik, maka boleh menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan. Tetapi kalau belum mampu untuk mengartikan per kata 3 surat ini, maka harus terus belajar sampai bisa, sampai lancar. Sekarang kita sampai pada ayat keempat. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang mau mengikuti dengan lebih detail bisa membuka Iqrabul Quran. Silahkan buka surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun. Khabar inna iku ala, semena-mena sopo dia. Kemudian membentuk kata aliyun. Aliyun itu artinya tinggi. Ala, tinggi hati, merasa tinggi, kemudian bertindak semena-mena. Ala, fil ardi, di bumi, arti aslinya. Tetapi al-ard di dalam Al-Quran ada 2 maknanya. Yang pertama adalah bumi, yang kedua adalah negeri. Dalam konteks ini karena Fir'aun berkuasa di Mesir, yang dimaksudkan fil ardi di sini adalah ardi Misra. Yang dimaksudkan adalah negeri Mesir. Bumi Mesir itu maksudnya adalah negara Mesir atau negeri Mesir. Wa ja'ala, dan menjadikan sopo dia Fir'aun. Wa ja'ala, dan Fir'aun menjadikan ing ahlaha, penduduknya, syi'an, hale berkelompok-kelompok. Jadi syi'ah kemudian membentuk kata syi'an, syi'atun, syi'aun. Perhatikan, hafalkan dengan baik pola syi'atun menjadi syi'aun. Maka ini menjadi syi'an. Wa ja'ala, dan menjadikan sopo dia Fir'aun, menjadikan ing ahlaha, penduduknya, penduduk al-ard tadi, ardu Misra maksudnya, syi'an, hale sebagai kelompok-kelompok. Jadi dipecah-pecah. Sengaja dipecah-pecah agar mereka tidak bersatu. Jadi syiah artinya adalah kelompok. Maka ada istilah syiah. Syiah ini maksudnya adalah kelompok yang dulu mendukung Ali. Maka di dalam Islam ada kelompok-kelompok yang berbasis pada teologi tertentu, klaim mereka begitu. Ada Ahlus Sunnah, ada Wahabi, ada Syiah. Syiah ini dulunya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Tapi ada yang ekstrim juga yang mengatakan bahwa Syiah bukan bagian dari Islam. Kalau saya tidak usah begitu. Yang penting kalau ada orang mengaku Islam, walaupun paradigmanya belum sesuai dengan kita, maka kita harus membina mereka. Mengislamkan orang itu tidak gampang. Kalau ada orang sudah mengaku Islam kemudian kita kafir-kafirkan, kan sayang. Memangnya kita mau masuk surga sendiri, tidak kan? Nah, kita nanti itu masuk surga bersama-sama insya Allah. Maka kita harus berusaha mengajak kepada banyak orang agar nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Silahkan, ada yang mau mengaku Sunni, mengaku Wahabi, mengaku Syiah, dan lain-lain. Kalau saya, yang penting Islam. Tidak usah saling menyesatkan. Yang penting kita berusaha untuk memahami Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan saya sering mengajak kita ini kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena sudah terbukti banyak perspektif di masa lalu yang keliru. Setelah ada temuan-temuan sains dan teknologi modern, ternyata banyak perspektif di masa lalu yang keliru atau tidak relevan untuk masa kini. Dan mungkin juga tidak relevan di masa yang akan datang. Karena itu kita terbuka saja. Kemudian yastad'ifu, melemahkan sopo dia. Jadi dipecah-pecah, kemudian dilemahkan oleh Fir'aun. Yastad'ifu, melemahkan sopo dia Fir'aun.
melemahkan ing ta'ifatan sekelompok, minhum di antara mereka. Ingat-ingat kalau ada kelompok-kelompok kemudian ada minhum, arti aslinya kan dari mereka, kemudian kita artikan dengan di antara mereka. Yudzabihu, menyembelih sapa dia Fir'aun, menyembelih ing abna'ahum, anak-anak laki-laki mereka, wayastahyi, dan membiarkan hidup sapa dia Fir'aun, dan Fir'aun membiarkan hidup ing nisa'ahum, perempuan-perempuan mereka. Bisa diartikan anak-anak perempuan mereka maksudnya. Innahu, sesungguhnya Fir'aun, khobar inna iku kana minal mufsidin. Begitu, karena khobarnya ini jumlah atau dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat. Kalimatnya apa? Kana minal mufsidin. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini agak berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Arab ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab kalimat kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rangkaian kata. Padahal kalimatun di dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Sementara kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlatun, jumlah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, jumlah dipakai dalam matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 berjumlah 2. Bedanya di situ. Maka perhatikan dengan baik, kalau ada kalimatun di dalam bahasa Arab itu artinya kata, kalau jumlatun atau jumlah artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah ini khobarnya khobar jumlah. Maksudnya khobarnya berbentuk kalimat. Kana minal mufsidin. Huwa kana minal mufsidin. Innahu kana minal mufsidin. Innahu, sesungguhnya dia Fir'aun. Khobar inna iku kana minal mufsidin. Kana ada sopo dia Fir'aun, ada iku minal mufsidin. Nah dulu ada seorang raja yang bernama Fir'aun, yang dia semena-mena di negerinya karena dia merasa sebagai orang yang paling hebat, bahkan pernah mengaku sebagai Tuhan. Kemudian caranya bagaimana? Agar dia bisa berkuasa secara mutlak, tidak ada kekuatan lain yang mengganggu kekuasaannya, maka strategi yang digunakan adalah memecah penduduk negerinya itu menjadi kelompok-kelompok, mungkin diadu-adu juga. Tidak hanya itu, bahkan kemudian dia menyembelih anak-anak laki-laki yang lahir, membiarkan yang perempuan, karena ada informasi bahwa akan ada anak laki-laki yang mengambil alih kekuasaannya. Maka dia kemudian ketakutan, dan setiap anak yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki disembelih oleh dia. Tapi ternyata anak yang ditakutkan itu ada di dalam istananya sendiri. Ini adalah sebuah kejadian yang tak terduga oleh Fir'aun sendiri. Oleh Al-Quran, Fir'aun disebut sebagai orang yang berbuat kerusakan, termasuk kategori orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat yang berbicara tentang Fir'aun yang melakukan tindakan ini sudah ada di juz 1. Mari kita latihan untuk menginterkoneksikan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ada di frase yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Cuma di sini disebut dengan pola yang domirnya jamak. Di sini domirnya jamak. Yudabbihuna, mereka menyembelih ing abna'akum, anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup sapa mereka, membiarkan hidup ing nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Kenapa? Yang nyembelih tentu saja tidak hanya Fir'aun sendiri, gak mungkin juga Fir'aun melakukan sendiri. Yang namanya raja tinggal perintah saja. Berarti yang melakukannya adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Maka di sini disebut dengan jamak. Saya lanjutkan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Wa nuridu,
dan menginginkan sopo kami. Kami di sini maksudnya Allah. Allah di dalam Al-Quran seringkali menggunakan kata nahnu. Wa nuridu, seperti ini. Wa nuridu, dan menginginkan sopo aku Allah. Ini bisa disebut sebagai mu'azzim nafsa. Jadi Allah mengagungkan dirinya sendiri sehingga tidak menggunakan kata tunggal, mestinya wa uridu. Tapi ini tidak menggunakan wa nuridu. Tidak hanya mu'azzim nafsa, tetapi seringkali juga ini menunjukkan bahwa yang melakukannya tidak Allah secara langsung, tetapi ada agen lain. Allah menggunakan agen lain untuk melakukan apa yang akan terjadi. Wa nuridu, dan menginginkan sopo aku Allah, menginginkan ing annamunna, untuk memberikan karunia sopo aku Allah. Jadi aku Allah menginginkan untuk memberikan karunia. Nuridu berasal dari kata aroda yuridu, kemudian membentuk kata murid. Jadi murid adalah orang yang menginginkan. Aroda menginginkan, murid artinya adalah orang yang menginginkan. Maka kalau jadi murid harus menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan ilmu. Maka kalau di Planet UFO, di Monash Institute, saya selalu menekankan yang namanya murid harus mengejar guru. Murid yang mengejar guru berarti benar-benar murid karena dia menginginkan. Kalau sampai murid harus dikejar oleh guru untuk belajar, untuk simaan, untuk setoran, berarti sesungguhnya dia bukan murid karena dia tidak menginginkan. Perhatikan dengan baik, yang namanya murid adalah orang yang menginginkan. Berasal dari bahasa Arab aroda yuridu, murid. Kemudian istilah teknis ini digunakan di dalam disiplin tasawuf sehingga membentuk kata murid yang memerlukan panduan dari orang bernama mursyid. Berasal dari kata arsyada, yursyidu, mursyid. Jadi ada murid, ada mursyid. Ini adalah dua kata yang membuat rima yang bagus. Yang satu murid, yang satu mursyid. Wa nuridu an namunna 'alal ladina, wa nuridu, dan menginginkan sapa kami, menginginkan ing an namunna 'alal ladina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ini bisa dikatakan sebagai maf'ul jumlah juga. An namunna, untuk memberikan karunia sapa kami, aku Allah, 'alal ladina, atas orang-orang yang ustud'ifu, dilemahkan. Bahasa gerakannya adalah ditindas. Alal ladina, atas orang-orang yang ustud'ifu, ditindas. Ditindas itu berarti dilemahkan. Dari kata dha'ufa, kemudian dikasih ista depannya. Jadi ada pola yang depannya adalah ista. Fa'ala jadi istaf'ala, dha'ufa menjadi istat'afa. Ini ustud'ifu. Kalau istad'afa menindas, kalau ustud'ifu ditindas. Maka Allah menginginkan untuk memberikan karunia atas orang-orang yang ditindas. Fil ardi, di dalam negeri tadi, negeri Mesir. Wa naj'ala, dan menginginkan sapa aku Allah, kami Allah, hum ing mereka, a'immatan, sebagai, atau maf'ul boleh, wa naj'ala, dan menjadikan sapa kami hum ing mereka a'immatan, ing pemimpin, atau sebagai pemimpin, hal sebagai pemimpin. Wa naj'ala, dan menjadikan sapa aku Allah hum ing mereka, menjadikan ing alwarisina, orang-orang yang mewarisi. Ini banyak yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sejak tadi itu. Ahli, kemudian syiah, kemudian bin, kemudian ayat berikutnya murid, kemudian ada lagi imam, kemudian waris. Jadi caranya kalau ada kata-kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, langsung hafalkan agar ada di dalam kepala kita dan nanti kita jadikan sebagai modal untuk mengartikan ayat-ayat yang lain.
itu yang saya sebut sebagai 3 surat Yusuf, Al-Kahfi, dan surat Al-Qasas kita jadikan sebagai surat modal. Ayat-ayat yang ada di dalamnya kita kuasai dengan baik, kita ketahui artinya, kemudian kita hafalkan. Yang kita sudah hafalkan, pastikan artinya kita kuasai dengan baik. Arti yang sudah kita kuasai, kita gunakan untuk mengartikan ayat yang lain. Itu adalah modal. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Wa numakkina, dan meneguhkan sapa aku Allah. Lahum, bagi mereka. Mereka siapa ini? Alladzina stud'ifu fil ardi. Karena mereka tadi ditindas, kemudian akan dijadikan sebagai pemimpin. Wa numakkina, dan meneguhkan sapa kami, aku Allah, lahum, kepada mereka, fil ardi, di dalam negeri, wa nuria, dan memperlihatkan sapa aku Allah. Nuria berasal dari kata ro'a yaro, kemudian jadi aro yuri. Kalau ro'a yaro artinya adalah melihat, tapi kalau aro yuri polanya af'ala yuf'ilu, berarti memperlihatkan. Wa nuria, dan memperlihatkan sapa aku Allah, memperlihatkan ing Fir'auna, Fir'aun, wa Hamana, dan Haman, wa junudahuma, dan tentara keduanya. Keduanya adalah Fir'aun dan Haman. Minhum, dari mereka. Mereka siapa ini? Mereka alladzina stud'ifu, memperlihatkan ing ma, sesuatu yang kanu, ada sapa mereka Fir'aun, Haman, wa junudahuma. Jangan salah ini domirnya. Memperlihatkan ing ma, sesuatu yang kanu, ada sapa mereka Fir'aun, Haman, wa junudahuma, ada iku yahdharuna, khawatir atau takut sapa mereka Fir'aun, Haman, dan tentara keduanya. Ini diperlihatkan oleh Allah ya, karena nanti faktanya betul-betul terjadi, kekhawatiran mereka itu terjadi. Mereka menyaksikan apa yang sebelumnya mereka khawatirkan. Pastikan menguasai arti ini dengan baik. Setiap kali sudah belajar, kemudian langsung hafalkan. Yang sudah dihafalkan, pastikan ketahui artinya. Arti yang sudah ada di kepala itu, kemudian kita jadikan sebagai modal untuk mengartikan ayat-ayat yang lain. Terus begitu, sampai kita menguasai makna surat Yusuf, surat Al-Kahfi, surat Al-Qasas, menghafalkannya di luar kepala, sehingga kata-kata yang ada di dalam surat Yusuf yang sudah kita ketahui artinya menjadi modal untuk mengartikan surat-surat yang lain. Karena sesungguhnya kata-kata di dalam Al-Quran ya hanya diulang-ulang saja. Kata inna yang ada di ayat 4 diulang 2 kali. Inna fir'auna, kemudian di ujungnya ada innahu kana minal mufsidin. Jadi kalau kita mengingat arti kata-kata, nanti diulang lagi, ya gampang jadinya. Kalau kita menghafal saja tanpa mengerti artinya, tidak fungsional. Sudah baik mungkin, tetapi tidak fungsional. Karena Al-Quran akan kita jadikan sebagai petunjuk. Kita akan mendapatkan petunjuknya kalau kita mengerti artinya. Sekali lagi, hafal Al-Quran itu bagus. Tetapi kalau tidak mengerti artinya, menjadi tidak fungsional. Karena itu, para penghafal Al-Quran mesti mengerti artinya agar Al-Quran ini betul-betul fungsional untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi solusi bagi seluruh persoalan kita. Jika ada persoalan baru, maka kita bisa mencari solusinya dari Al-Quran. Kalau apa? Kalau kita ngerti artinya. Kalau kita ngerti artinya saja tapi tidak hafal, maka kita tidak tahu ayatnya ada di mana. Tetapi kalau kita mengerti artinya, kita akan langsung tahu, oh ayatnya ini, hubungannya dengan ini, hubungannya dengan hadis itu, dan lain sebagainya. Silahkan terus dipelajari. Kita berjumpa lagi di dalam kajian ayat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.